Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bab ijarah. Nama saya Lia Rufaida. Saya Kurinding Daryadi. Saya Muhammad Yudin Zidan. Selamat menyaksikan. Dan ijarah. Pengertian ijarah secara etimologi diambil. Al-ajru memiliki dua makna yang berarti al-qaro al-amal, yang berarti sewa dan imbal pekerjaan. Dan yang kedua al-jabar yang berarti upah. Pengertian umum ijarah. Pengertian umum ijarah upah atas atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah yang berarti pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkatnya, ijarah berarti menyewa sesuatu tanpa ada maksud memilikinya. Next. Pengertian ijarah menurut para ulama. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Yang kedua menurut ulama Syafi'iyah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Yang ketiga menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang didefinisikan dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Next. Dasar-dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah yang pertama bersumber dari Al-Quran. Bagaimana yang tertera dalam surat Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jartal qawiyyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa, yaitu diberikan untuk kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan. Yang kedua, dasar hukum ijarah bersumber menurut Al-Sunnah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. U'tul ajira ujrahu qabla ayyajiffa uraqahu. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda, "Berikanlah upah sewa buruh itu sebelum kering di keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Said Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istajara ajiran fala ya'lamhu ujrahu." Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, hendaklah menjelaskan upahnya. Next. Yang ketiga, dasar hukum ijarah berdasarkan al-ijma. Yang pertama, Ibnu Rushd berkata kepada yang di dalam bukunya Bidiyatul Mujtahid mengatakan, sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua kita. Bagaimana perkataan Ibnu Qudamah bahwa seluruh ahli ilmu di segala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan sewa menyewa. Kecuali apa yang dikatakan Abdurrahman bin Hashim bahwa tidak diperbolehkan sewa menyewa karena terdapat ketidakjelasan atau gharar, yakni melakukan akad terhadap suatu manfaat yang belum ada. Yang ketiga yaitu rukun ijarah. Rukun ijarah ini dibagi menjadi dua, ada menurut Hanafiyah dan menurut para ulama.
Menurut Hanafiyah, rukun ijarah itu hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Menurut para ulama itu ada 4. Yang pertama, akid atau orang yang berakad, yaitu muajir dan mustajir. Yang kedua, sigot akad, yaitu ijab qabul antara muajir dan mustajir. Yang ketiga adalah upah atau ujroh. Dan yang terakhir, ma'qud alaih, yaitu manfaat atau barang yang disewakan atau sesuai yang dikerjakan. Syarat-syarat ijarah. Syarat ijarah itu ada 4. Yang pertama, mu'jir dan musta'ir. Mu'jir dan musta'ir ini, mereka harus balik, berakal, cakap, dan adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Yang kedua, sigot ijab kabul. Contoh dari sigot ijab kabul adalah mu'jir berkata, aku sewakan motor ini kepadamu 1 dirham per hari. Maka mustajir menjawab, aku terima sewa motor tersebut dengan harga 1 dirham per hari. Maka itu ijab kabulnya sah. Yang ketiga, ujroh atau upah. Syarat ujroh yang pertama, dia berupa harta tetap atau uang yang diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, tidak boleh sejenis dengan manfaat barang dari ijarah. Misalnya, upah menyewa rumah dibayarkan dengan menempati rumah tersebut. Itu nggak boleh. Yang keempat yaitu ma'qud alaih atau barangnya. Syarat barang yang dapat disewakan yaitu yang pertama, barang harus dimiliki oleh akid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Yang kedua, adanya penjelasan waktu minimal atau maksimal batas peminjaman. Dan yang terakhir, barang sewaan ini tidak ada kecacatan. Yang keempat adalah upah dalam pekerjaan ibadah. Dalil yang membolehkan dari Harithah bin Sa'd, dia berkata, sesungguhnya telah kami katakan bahwa temanmu ini datang dengan membawa kebaikan. Apakah dia membawa sesuatu yang bisa mengobati penyakitnya? Maka aku meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah. Lalu dia berkata, lakukan ini selama 3 hari dan setiapnya 2 kali. Maka sembuhlah dia. Kemudian aku diberi 100 ekor domba. Setelah itu aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabari beliau. Beliau berkata, ambillah, aku bersumpah atas umurku bahwa ada orang yang mengambil upah dari ruqyah dengan cara yang salah, sedangkan kamu telah mengambilnya dengan cara yang benar. Hadis riwayat Ahmad. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat yang membolehkan menerima upah atau hadiah dari ketaatan lebih kuat dalilnya daripada yang mengharamkan. Jadi intinya kita boleh mengambil upah atas pekerjaan tersebut asalkan niat kita tuh bukan untuk upah, tapi untuk melakukan kebaikan tersebut. Pembayaran upah dan sewa. Upah sebaiknya diberikan per hari sesuai dengan hadis Rasulullah. Berikanlah olehmu upah orang sebelum keringatnya kering. Kedua, ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Untuk pembayaran sewa, harus adanya penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Kedua, jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa terjadi, kecuali bila dalam akad dibutuhkan lain. Manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. Next. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Pembatalan dapat terjadi apabila ada cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa, rusaknya barang yang disewakan seperti rumah, meja runtuh dan sebagainya, rusaknya barang yang diupahkan ma'jur alaih seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Yang 7, pengambilan sewaan. Pengambilan sewaan bisa terjadi apabila rusaknya objek disewakan, terjadinya aib pada barang sewaan, berakhirnya masa sewa menyewa, dan adanya uzur. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.